Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi pada mata kuliah metode statistika 2 atau statistika penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata 2 sampel berkorelasi atau sampel dependent. Baik, di sini uji hipotesis ya. Uji hipotesis itu merupakan statistik inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik, kemudian menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Nah, kemudian statistik uji hipotesis ini terbagi menjadi uji hipotesis 2 sampel dan uji hipotesis 1 sampel. Nah, untuk uji hipotesis 2 sampel itu terbagi lagi menjadi uji hipotesis 2 sampel independen dan uji hipotesis 2 sampel berkorelasi atau dependen. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas uji hipotesis 2 sampel berkorelasi. Nah, uji hipotesis 2 sampel berkorelasi itu apa sih? Nah, uji hipotesis ini merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok berkorelasi atau berpasangan atau dependen. Nah, dua sampel berpasangan itu artinya sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya, membandingkan nilai pretest dan post-test dari mahasiswa misalkan. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama mengamati satu sampel di mana setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Kemudian yang kedua itu merupakan data kuantitatif atau rasio interval. Kemudian yang ketiga, ini sampel dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini untuk contoh kasusnya. Kasus yang merupakan uji hipotesis 2 sampel dependen ya. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan berat badan dalam kilogram antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang gizi antara sebelum dan sesudah penyuluhan gizi? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda? Nah, untuk langkah-langkahnya, ini yang pertama, menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa ya, atau biasanya itu alfa sama dengan 5% atau 10%. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai yang diperlukan untuk nantinya yang digunakan untuk menghitung nilai T. Kemudian yang keempat itu hitung nilai T dan daerah kritis DF itu sama dengan N-1. Jadi daerah kritisnya itu DF itu sama, nilainya dari N-1 ya. Kemudian yang kelima itu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan hipotesis. Oke, kita akan membahas contoh soal tentang uji hipotesis 2 sampel dependen atau berkorelasi. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes awal, yaitu sebelum diberikan perlakuan, dan rata-rata nilai tes akhir atau setelah diberikan perlakuan. Nah, kemudian setelah penelitian ini diperoleh data ini sebagai berikut ya, yaitu sebelum perlakuan itu X1, ini ada 10 data. Kemudian sesudah perlakuan itu X2, ini juga ada 10 data. Kemudian andaikan data memenuhi asumsi kenormalan,
Nah, pada taraf signifikansi atau alfa itu 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes awal dan rata-rata nilai tes akhir. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama ini menentukan hipotesis. Hipotesis awalnya itu mu A sama dengan mu B atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata tes awal dengan tes akhir. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu mu A tidak sama dengan mu B. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata tes awal dan tes akhir. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansinya sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari nilai yang dibutuhkan. Itu apa saja? Di sini kita masukkan dalam tabel ya supaya lebih mudah. Di sini ada 10 data. Ini sebelum, ini sesudah, atau ini X1, ini X2. Kemudian N ini merupakan jumlah datanya. Kemudian S ini merupakan standar deviasinya. Kemudian SI kuadrat ini merupakan variansinya. Kemudian untuk X bar 1 ini merupakan rata-ratanya. Kemudian yang ini merupakan nilai korelasinya atau R. Nah, untuk mempermudah perhitungan bisa menggunakan sintaks Excel. Itu untuk standar deviasi ini ada STDEV, kemudian variansi ini untuk mencari rata-rata, ini untuk mencari korelasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencari nilai T hitung. Nah, sudah mendapat nilai yang sebelumnya bisa disubstitusikan ke dalam rumus T hitung. Di sini T hitungnya itu X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar variansi 1 kuadrat dibagi N1 ditambah variansi kuadrat variansi kedua dibagi N2 dikurangi 2R dikalikan dengan standar deviasi 1 dibagi akar N1 dikali standar deviasi 2 dibagi akar N2. Kemudian kita substitusikan nilai yang telah diperoleh. Oke, dilihat dari tabel yang sebelumnya ya. Di sini diperoleh T hitungnya itu 3,498. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu mencari T tabel. Nah, di sini T tabel itu dicari dengan T, kemudian nilai alfanya, kemudian derajat bebasnya atau nilai kritisnya. Nilai kritisnya itu karena jumlahnya 10 sampel jadi N-nya 10 dikurangi 1. Jadi DF-nya itu 9. Nah, kita lihat di tabel T-nya tadi derajat bebasnya DF atau DK itu 9. Kemudian uji dua pihaknya 0,05 di sini ya. Nah, berarti 2,262. Di sini ketemunya 2,262. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena nilai hitung itu 3,498 lebih dari nilai T tabel yaitu 2,262, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata tes awal dan rata-rata tes akhir. Oke, ini untuk referensi yang dipakai. Sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.